ketemu lagi dengan Ibu. Kita sekarang ada di sesi keempat, yaitu membahas soal-soal ujian sekolah. Baiklah anak-anak. Oke, kali ini kita bahas soal tentang cara menghitung persentil ke 90 dari data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Langkah pertama, anak-anak tentukan dulu letak dari persentil ke 90. Jadi letak persentil ke I itu rumusnya adalah I per 100 dikalikan N-nya. Nah, berarti I-nya adalah yang ditanyakan, persentil ke 90. Berarti terletak di 90 per 100 dikalikan N-nya, ini adalah N-nya, jumlah frekuensi 100. Nah, berarti persentilnya terletak pada frekuensi ke 90. Kita hitung. 8 tambah 10, 18 tambah 18, 36. 36 tambah 28 sama dengan 50, 64. 64 ditambah 14, 78 berarti untuk 90 itu terletak di data ke sini ya. Nah, kenapa ini aja sisanya 7 ke 100. Nah, setelah kita ketahui di sini, maka kita hitung persentil ke 90. Rumusnya adalah TB ditambah letak persentil itu adalah, letak persentil adalah I tadi per N dikalikan 100 dikurangi F besar per F kecil kali C. I per 100 kali F, ini terbalik. I per 100 dikali N. Oke, sama dengan TB-nya kita ambil dari sini. TB-nya berarti sama dengan 40 dikurangi 0,5. Sama dengan 39,5. Berarti 39,5 ditambah letak persentil kita dapatkan 90 dikurangi jumlah frekuensi kumulatif. Nah, 15 tambah 7 22. Berarti 100 kalau dikurangi 22 sama dengan 78. Per F kecil frekuensi pada kelas media. Nah, kelas persentil. Kurang jelas tadi ya. Nah, di sini biar nggak bingung. Nah, ini F besar, yang di sini adalah F kecil. Ini F besar. F kecilnya 5. Dikalikan, ini F kecilnya 15, kita tulis di sini ya. Dikalikan panjang kelasnya adalah C, C-nya adalah dari 40 sampai 44, itu sama dengan 44 dikurangi 40. C sama dengan 44 dikurangi 40 ditambah 1. Hasilnya sama dengan 5. Nah, ini kita tulis di sini 5. Berarti sama dengan 39,5 ditambah 90 dikurangi 78 sama dengan 12 per 15 kali 5. Nah, ini bisa dicoret dapat 3. 12 bagi 3 dapat 4. Jadi jawabannya sama dengan 43,5. Kita cari 43,5. Jadi option B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nela yang tinggal di Jakarta ingin pergi ke Eropa via Turki. Rute dari Jakarta ke Turki ada 5 rute penerbangan. Rute dari Turki ke Eropa ada 6 penerbangan. Banyak semua pilihan rute penerbangan dari Jakarta ke Eropa pergi pulang. Tidak boleh melalui rute yang sama. Di sini harus kita garis bawahi. Ya, jadi harus digaris bawahi. Tidak boleh melalui rute yang sama. Nah, kita buat dulu rutenya dari Jakarta menuju Turki, dari Turki menuju Eropa.
Dari Jakarta menuju Turki ada 5 jalur. 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5. Dari Turki, misalnya nih ke A, B, C, D, E. Dari Turki menuju Eropa ada 6. 2, 3, 4, 5, 6. Misalnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, pada saat berangkat, dia mulai jalur A, kemudian 5A, kemudian 5A, jalur kelima. Jakarta ke ini berarti jalur A sama 1A1. Kemudian B, 2, C, 4, dan seterusnya. Kemudian pada saat pulang, dia nggak boleh melalui jalur yang sama. Jadi kita lihat dulu Jakarta, Turki. Nah, yang pertama ada 5 jalur. Kemudian Turki, Eropa. Ada 6 jalur. Kemudian balik dia. Dari Eropa ke Turki tidak boleh melalui jalur yang sama. Jadi yang dilalui di awal nggak boleh dilewatin. Berarti yang awalnya tadi 6, berarti 6 dikurangi 1, 2, 5. Kemudian dari Turki menuju Jakarta juga nggak boleh lewat jalur yang sama. Berarti 5 dikurangi 1, 4. Sehingga rute pulang pergi sama dengan 5 dikali 6, kita gunakan aturan perkalian. Dikalikan 5, dikalikan 4. Jadi 30 kali 20 hasilnya 600. Jadi option yang tepat adalah option D. Kita lanjutkan, 2 buah dadu dilambungkan bersamaan sebanyak 180 kali. Frekuensi harapan munculnya mata dadu berjumlah 5 atau 10. Jadi kalau kita buat ruang sampelnya, ini dadu pertama sama dadu kedua ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita caca. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. 31, 32, 33, 34, 35, 36. Kemudian di sini 41, 42, 43, 44, 45, 46. Ini 51, 52, 53, 54, 55, 56. 61, 62, 63, 64, 65, 66. Frekuensi harapan muncul mata dadu berjumlah 5 atau 10. Yang berjumlah 5 dulu. Yang berjumlah 5 kita lihat berarti ada 23, ada 32, ada 14, ada 41. Yang berjumlah 10, sekarang kita kasih warna lain. Yang berjumlah 10 di sini hanya ada 55, 46, dan 64. Lihat kata atau. Dan tidak ada angka yang sama, berarti cari dulu peluang A atau D. Peluang berjumlah 5 berarti ada 4. 4 per jumlah seluruh ruang sampel. Jadi kalau kita cari peluang A itu sama dengan NA per NS. NS itu seluruh anggota ruang sampel ada 36. Ditambah peluang B-nya ada 3 per 36. Jadi jawabannya adalah 7 per 36. Ini peluangnya. Kemudian ditanya frekuensi harapan. FH itu sama dengan peluang A dikalikan banyaknya percobaan. Nah, peluang A gabungan B di sini ya. Kalikan banyaknya percobaan N. Berarti 3 per 7 per 36 dikalikan 180. Ini dibagi 36 dapat 5. 7 kali 5 sama dengan 35. Jadi sebanyak 35 kali. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan soal terkait dengan peluang ya. Jadi di sebuah toko tersedia 1 selusin lampu, 2 diantaranya rusak. Ada 3 orang akan membeli masing-masing 1 lampu,
peluang pembeli ketiga mendapatkan lampu rusak. Nah, di sini kita tahu berarti yang mendapatkan lampu rusak hanya pembeli ketiga. Yang pembeli kedua kita asumsikan mendapatkan lampu yang baik. Nah, yang diketahui di sini adalah tersedia satu lusin lampu. Jadi satu lusin sama dengan 12 2. Dua diantaranya rusak. Nah, yang rusak berarti sama dengan 2 2. Berarti yang kondisinya baik sama dengan 10 2. Nah, ini yang kita tahu dari soal. Sekarang kita misalkan A adalah pembeli pertama, B adalah pembeli kedua, dan C adalah pembeli ketiga. Nah, peluang pembeli ketiga mendapatkan lampu rusak. Kita cari dulu peluang pembeli pertama. Berarti peluang A sama dengan NA per NS. Nah, dia pembeli pertama itu diasumsikan mendapatkan lampu baik. Karena yang mendapatkan lampu rusak hanya pembeli ketiga. Kondisi yang baik ada 10. Berarti 10 per jumlah lampu ada 1 lusin 12 2. Nah, ini peluang pertama. Peluang pembeli kedua berarti peluang PB. Kenapa? Karena B adalah pembeli kedua. Kita asumsikan. Berarti NB per NS. NB itu adalah banyaknya kejadian dari B. Jadi pembeli kedua dia mendapatkan lampu baik. Nah, anak perlu ingat, pembeli pertama tadi juga sudah mendapatkan satu lampu baik. Kalau sudah dibeli satu sama pembeli pertama, maka pembeli kedua yang tersisa untuk lampu baik hanya 9. Per jumlah lampu seluruhnya 12. Kalau sudah dibeli satu oleh pembeli pertama tinggal 11. Sekarang langkah berikutnya kita cari pembeli ketiga. Peluang pembeli ketiga berarti peluang C. Pembeli ketiga mendapatkan satu lampu rusak. Nah, yang rusak ada berapa? 2. Berarti 2 per total lampunya sudah dibeli pembeli pertama 1, pembeli kedua 1, maka yang tersisa hanya 10 lampu. Maka peluang pembeli ketiga mendapatkan lampu rusak jika yang beli ada 3 tadi, maka peluang seluruhnya ini adalah sama dengan, misalnya Ibu misalkan huruf lain K ya, PK ini sama dengan 10 per 12, jadi peluang pertama kali peluang kedua dikalikan kali ketiga 2 per 10. Nah, ini bisa dicoret dapat 6. Nah, 9 dengan 6 dibagi 3 dapat 3, ini dapat 2. Berarti sama dengan tinggal 3 per 2 kali 11 20. Jadi jawabannya 3 per 22. Option C. Kita soal berikutnya. Sebuah kotak berisi 7 bola merah dan 3 bola putih. Jika diambil 3 bola sekaligus, jadi di sini tidak diperhatikan urutan, ada pengambilannya sekaligus dan secara acak. Peluang terambilnya 1 bola merah dan 2 bola putih. Nah, ini adalah kita bisa gunakan rumus kombinasi. Nah, kombinasi, ingat ya, kalau kombinasi dari N diambil R adalah N faktorial per R faktorial kali N min R faktorial. Ingin diambil 3 bola. Kemudian yang ditanya peluang terambil 1 bola merah, peluang 1 merah dan 2 bola putih. Kita cari dulu peluang terambil 1 merah. Untuk menentukan peluang, kita harus tahu NA-nya, kejadiannya, dan NS-nya. Nah, kita ketahuin bahwa peluang kejadian A, peluang suatu kejadian, itu rumusnya adalah NA per NS. Nah, NA dan NS-nya ini kita cari dulu. Pertama, terambilnya 1 bola merah. Berarti kita bisa pakai rumus kombinasi. Bola merah yang tersedia 7, berarti kombinasi dari 7 diambil 1. Berarti sama dengan 7 faktorial per 1 faktorial kali 7 dikurangi 1 faktorial. Sama dengan 7 faktorial per 1 faktorial kali 6 faktorial. Nah,
Ini kalau bisa dicoret kan berarti sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 7 per 1 faktorial itu 1 dikalikan 6 faktorial 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6. Ini kan sama ya, semuanya bisa dibagi dicoret. Tinggal 7 dibagi 1 hasilnya tuh 7. Kemudian terambilnya 2 bola putih. Bola putih yang tersedia adalah 3. Kombinasi dari 3 diambil 2. Berarti 3 faktorial per 1. 2 faktorial, 1 faktorial. Sama dengan 1 kali 2 kali 3 per 2 faktorial itu 1 kali 2. Dikalikan 1 faktorial adalah 1. Ini habis. Tinggal 3 dibagi 1 hasilnya 3. Yang ditanya tadi peluangnya. Nah, peluang terambilnya 2 merah dan 1 merah dan 2 putih. Sama dengan, nah ini kita kalikan karena ada dan ya. Jadi 7 kali 3 per NS-nya. Nah, NS kan belum dicari. NS-nya itu jumlah seluruh bola ada 10. 7 tambah 3. Diambil 3 bola. Berarti ini bisa 10 faktorial per 3 faktorial, 7 faktorial. 7 itu dari 10 dikurangi 3. Nah, ini kalau dicoret 7-nya, ini boleh ditulis 7 faktorial kali 8 kali 9 kali 10 per 7 faktorial kali 3. Faktorial itu 1 kali 2 kali 3. Nah, ini dibagi 3 dapat 3. Ini dibagi 2 dapat 4. 4 kali 3, 12 kali 10, 120. Jadi jawabannya 21 per 120. Bisa dikecilin lagi, dibagi 3 dapat 7, dibagi 3 dapat 40. Jadi jawabannya 7 per 40. Lanjutkan soal berikutnya. Jadi dari seperangkat kartu bridge atau kartu remi, diambil satu kartu secara acak. Peluang terambilnya kartu king atau kartu berwarna hitam. Kalau kita lihat di sini, peluang terambilnya kartu king. Peluang king. King itu king ini ya, ada 4. Berarti 4 per seluruh kartu ada 52. Kemudian peluang terambilnya yang hitam, nah hitam itu sama dengan 26. 13 tambah 13, 26 per 52. Kemudian ada peluang king irisan hitam. Ada yang sama ternyata. Yang warna hitam ini juga memuat king 2 kan? Sama dengan 2 per 52. Maka peluang A atau B. Nah, di sini bukan dimisalkan A tapi K sama Ibu misalkan K sama H hitamnya ya. Ini hitam, ini king sama hitam. Jadi setelah kita cari semuanya, kita ke sini. Peluang king atau hitam ini sama dengan peluang king ditambah peluang hitam dikurangi peluang irisannya yang sama. King irisan hitam. Peluang kingnya 4 per 52 ditambah 26 per 52 dikurangi 2 per 52. Sama dengan 28 per 52. Nah, jadi option C. Sekarang soal yang terakhir, diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 4 cm. Ditunjukkan seperti pada gambar di samping. Jarak titik A ke FH. Jadi jarak titik ke garis. Titik A ke FH. FH itu yang ini ya, putus-putus. Kalau kita lihat di sini EP dengan FH adalah saling tegak lurus, maka di sini membentuk sudut siku-siku.
Kalau di sini bentuk sudut siku-siku, maka ini adalah yang warna hijau ini adalah sisi miring. Nah, berarti kalau Ibu gambarkan seperti ini ya. Di sini yang dicari, di sini siku-siku. Di sini panjang EF, nah ini A, E, P. AE maka panjang rusuknya 4. Nah, EG ini adalah diagonal bidang. Rumusnya adalah A akar 2. Kalau A-nya 4, panjang EG itu sini ya. EG sama dengan 4 cm. Kok 4 cm? A akar 2. EG itu diagonal bidang. Jadi panjang E ke G, EG sama dengan diagonal bidang. Sama dengan A akar 2. Jika panjang sisi A-nya adalah 4, maka 4 akar 2. Sedangkan EP itu sama dengan setengahnya EG. Berarti sama dengan setengah kali 4 akar 2. Jawabannya 2 akar 2. Jadi EP ini 2 akar 2. Sedangkan EA itu 4 panjang rusuknya. Berarti yang di sini berapa? Nah, berarti panjang AP sama dengan akar dari ditambahkan karena mencari sisi miring 4 kuadrat ditambah 2 akar 2 dikuadratkan sama dengan 16 ditambah 4 kali 2. Akar 16 ditambah 8 sama dengan akar 24. Akar 24 bisa disederhanakan menjadi 6 kali 4. 4 keluar jadi 2. Jadi jawabannya 2 akar 6 cm. Jadi option C. Jadi demikian pembahasan untuk latihan soal untuk yang sesi yang terakhir. Semoga ini bisa membantu anak-anak dalam menyiapkan diri untuk menghadapi ujian sekolah. Terima kasih.